semua, perkenalkan nama saya Rosdiana dengan NIM 21040450103. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan masalah saya terkait keterampilan empati dan juga pendekatan dalam konseling. Nah, yang pertama yaitu keterampilan empati. Nah, adapun empati sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu empatheia yang berarti ikut merasakan. Empati pada dasarnya adalah kemampuan untuk memahami perasaan dan masalah orang lain dan berpikir dari sudut pandang mereka serta menghargai perbedaan perasaan orang lain tentang berbagai hal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, empati berarti perasaan di mana kita ikut merasakan dan memahami orang lain. Singkatnya, empati berarti menempatkan diri seolah-olah menjadi seperti orang lain. Jadi, empati tidak hanya memahami perasaan orang lain, tetapi juga di dalamnya ada tindakan sosial. Nah, kalau tidak dalam bentuk tindakan atau tidak melibatkan seperti bahasa tubuh, seperti ekspresi, kemudian kontak mata, dan isyarat-isyarat nonverbal lainnya, maka itu bisa dikatakan hanya sebuah simpati saja dan bukan termasuk dalam keterampilan empati. Kemudian selanjutnya bentuk-bentuk perilaku empati. Nah, ada beberapa bentuk perilaku empati. Yang pertama yaitu toleransi. Nah, sikap toleransi ini adalah yaitu menghargai perbedaan kualitas dalam diri sendiri maupun dalam diri orang lain. Kemudian membuka diri terhadap pandangan dan keyakinan baru dan menghargai orang lain tanpa membedakan suku, gender, penampilan, budaya, kepercayaan, dan juga kemampuannya. Kemudian bentuk yang kedua yaitu kasih sayang. Nah, kasih sayang merupakan suatu sikap saling menghormati dan mengasihi sesama ciptaan Tuhan, baik makhluk hidup maupun benda mati, seperti menyayangi diri sendiri berlandaskan hati nurani yang luhur. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya memiliki rasa kasih sayang terhadap orang lain tanpa membedakan saudara, suku, ras, golongan, warna kulit, dan kedudukan sosial. Kemudian yang ketiga, memahami kebutuhan orang lain. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, sehingga manusia memiliki rasa kasih sayang yang akhirnya menimbulkan rasa ingin memulai persahabatan dan kemudian keinginan untuk saling berbagi serta melindungi dan mengayomi. Kemudian bentuk yang keempat yaitu membantu orang lain atau menolong. Nah, keinginan untuk membantu orang lain adalah sikap saling membantu dalam rangka meringankan beban penderitaan atau kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu, baik itu berupa bantuan tenaga, waktu, dan ataupun dana. Kemudian yang bentuk yang kelima yaitu pengertian dan peduli. Pengertian dan peduli adalah sebuah sikap yang memiliki keinginan untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, contohnya seperti menghampiri teman yang sedang kesusahan, menghibur teman yang sedang sedih, serta membantu teman yang membutuhkan. Kemudian bentuk yang keenam yaitu mampu mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi merupakan kondisi seseorang yang mampu menahan emosi dan menguasai diri. Nah, adapun selanjutnya aspek-aspek empati. Nah, menurut Baron dan Beck mengatakan bahwa dalam empati terdapat dua aspek, yaitu aspek kognitif dan juga aspek afektif. Nah, aspek kognitif di sini adalah individu yang memiliki kemampuan empati dan dapat memahami apa yang orang lain rasakan dan mengapa hal tersebut dapat terjadi pada orang tersebut. Kemudian aspek afektif itu adalah di mana individu yang berempati merasakan apa yang orang lain rasakan. Kemudian di sisi lain Chopper juga mengungkapkan bahwa ada dua aspek empati, yaitu aspek inti dan komunikasi. Di mana pada aspek inti terdapat 6 ciri-ciri. Yang pertama yaitu penerimaan atau keterbukaan. Nah, seseorang yang berempati kepada orang lain didahului oleh sikap menerima keadaan orang yang dihadapinya
dan berusaha membuka diri terhadap apa yang terjadi tanpa memberikan kritik atau penilaian perspektif diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua, perhatian. Nah, empati ditandai dengan adanya perhatian yang diberikan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, kesediaan mendengar. Nah, seseorang yang memiliki empati biasanya menyediakan diri untuk mendengar permasalahan orang lain dari sudut pandang objek empati. Ia menyediakan waktu untuk memahami permasalahan yang dihadapi orang lain dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, memiliki ketertarikan. Nah, tumbuhnya empati juga disertai dengan ketertarikan terhadap apa yang terjadi pada diri orang lain. Seseorang memiliki ketertarikan atau minat untuk membantu meringankan beban orang lain atau membantu keluar dari masalah yang dihadapi. Yang kelima, mengambil pendekatan positif dan afirmatif. Nah, ketika seseorang berempati, ia memiliki dorongan untuk membangun suatu hubungan yang positif dan berusaha menghindari penggunaan kata-kata yang menyinggung perasaan serta berupaya menyediakan efek negatif dari lingkungan pergaulan. Kemudian ciri yang keenam yaitu menunjukkan sikap antusias. Sikap antusias yang ditunjukkan oleh orang lain akan membuatnya merasa mendapatkan sebuah energi untuk keluar dari kondisi yang dihadapi. Kemudian apa saja sih faktor yang mempengaruhi empati? Nah, menurut Hoffman, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi empati seseorang. Yang pertama, yaitu sosialisasi. Nah, sosialisasi dapat mempengaruhi empati seseorang melalui permainan yang memberikan peluang kepada individu untuk mengalami sejumlah emosi, membantu untuk lebih berpikir dan memberikan perhatian kepada orang lain, serta lebih terbuka kepada kebutuhan orang lain. Kemudian yang kedua, dipengaruhi oleh mood dan juga feeling. Nah, apabila seseorang dalam situasi perasaan yang baik, maka tentunya dalam berinteraksi dan menghadapi orang lain, ia akan lebih baik dan menerima keadaan orang lain. Kemudian sebaliknya, apabila seseorang dalam situasi perasaan yang tidak baik, maka tentu juga akan mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian faktor yang ketiga yaitu proses belajar dan identifikasi. Nah, dalam proses belajar, seseorang membutuhkan respon-respon yang sesuai dengan lingkungan. Seseorang akan belajar lalu mengidentifikasi apa yang telah dipelajarinya. Nah, apa yang telah dipelajari di lingkungan diharapkan dapat pula diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian faktor yang keempat, situasi dan tempat. Nah, pada situasi tertentu, seseorang dapat berempati dengan lebih baik dibandingkan dengan situasi yang lain. Hal ini disebabkan situasi dan tempat yang berbeda dapat memberikan suasana yang berbeda pula. Suasana inilah yang dapat membuat frekuensi empati itu tinggi dan juga rendah pada seseorang. Kemudian yang kelima, komunikasi dan bahasa. Kemudian faktor yang terakhir karena faktor pengasuhan. Tuhan yang berempati dari suatu keluarga sangat membantu individu dalam menumbuhkan empati dalam dirinya. Individu yang dibesarkan dari keluarga yang baik dan komunikasi yang baik akan melahirkan individu yang memiliki empati yang baik pula. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana langkah-langkah dalam melatih empati? Nah, keterampilan empati bagi sebagian orang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Seringkali memang kata empati ini kita dengar dan sangat mudah untuk diucapkan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua orang bisa melakukan empati ini. Keterampilan berempati tidak dapat terjadi begitu saja, tetapi keterampilan ini dapat dilatih bahkan sejak usia dini. Nah, di mana kemampuan berempati ini akan berkembang seiring dengan tahapan usia dan perkembangan setiap anak. Ada dua cara agar konselor dapat menghadirkan empati terhadap orang lain. Nah, yang pertama, melatih empati. Melatih empati dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menulis perasaan positif atau negatif. Nah, dimana apabila kita mengalami perasaan positif atau negatif, cobalah untuk merekam dengan menulisnya dalam diary atau dalam blog atau di dalam blog. Nah, di satu sisi kita bisa membuka kembali rekaman atau tulisan tersebut ketika ada seseorang yang mengalami hal yang sama. Nah, tulisan atau blog
yang kita buat juga bisa berguna bagi orang lain yang membacanya ketika ia mengalami hal yang sama. Kemudian yang kedua, mendengarkan curhat. Nah, biasakan mendengarkan curhat dari orang lain sampai selesai dan dengan penuh perhatian. Nah, semakin banyak mendengarkan cerita atau masalah dan perasaan dengan orang lain, maka perasaan kita akan semakin kaya. Akhirnya, kita semakin mengetahui cara memahami masalah dan perasaan orang lain. Kemudian cara yang ketiga yaitu membayangkan kejadian pada diri kita. Nah, coba bayangkan tentang sesuatu yang akan kita rasakan apabila mengalami perasaan atau kondisi yang sedang dialami orang lain. Secara naluri akan muncul emosi yang sama, baik positif maupun negatif, entah itu marah, sedih, ataupun gembira. Itulah cara memposisikan diri kita ke dalam posisi orang lain. Kemudian yang kedua yang dapat dilakukan oleh konselor yaitu lakukan dengan nyata bahwa kita berempati. Nah, empati tidaklah sah jika tanpa tindakan sosial yang nyata. Empati tidak hanya berwujud verbal, tapi juga berwujud non-verbal atau melalui tindakan. Nah, beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan bahwa kita berempati adalah yang pertama, berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Kemudian mulailah dari diri sendiri dan jangan menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita sendiri malas untuk melakukannya. Kemudian yang selanjutnya, memberikan bantuan dengan aksi nyata. Bagaimana sih keterampilan empati ini dalam konseling? Nah, pada dasarnya penerapan empati dalam konseling ini merupakan hal yang sangat penting, mengingat proses konseling itu merupakan sebuah bantuan yang terjadi melalui interaksi. Nah, empati merupakan dasar dari hubungan interpersonal. Dalam konseling, empati adalah syarat utama untuk memberikan konseling yang efektif. Empati digambarkan sebagai kemampuan konselor untuk memasuki realitas klien dan merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Menampilkan sikap empati pada proses konseling akan membuat suatu kondisi yaitu konseling akan merasa lebih didengar, dihargai, dan merasakan bahwa ada orang lain yang mampu untuk merasakan apa yang dirasakan oleh dirinya pada saat itu. Nah, jenis-jenis empati dalam konseling. Mayorolo dalam bukunya menyatakan bahwa jenis empati itu ada dua, yaitu empati dasar dan juga empati yang lebih mendalam. Kemudian Willis mengungkapkan dalam bukunya bahwa ada dua macam empati. Ada lagi dua macam empati, yaitu empati primer dan empati tingkat tinggi. Nah, empati primer merupakan bentuk empati yang hanya berusaha memahami perasaan, pikiran, dan keinginan klien atau konseli. Di sini perasaan masuk ke dunia konseli dengan dilakukannya perilaku attending. Sedangkan empati tingkat tinggi yaitu konselor memberi empati yang lebih mendalam dan mengena sehingga pengaruhnya terasa lebih mendalam kepada diri klien. Nah, adapun beberapa cara berempati yang baik menurut Sofian Willis dalam bukunya, yaitu yang pertama, mengosongkan pikiran. Kemudian kosongkan pikiran dari rasa atau sikap egoistik. Dan yang selanjutnya, amati bahasa tubuh klien seperti emosi, mimik, gerak isyarat, dan gerakan yang membawa perasaan emosional. Kemudian selanjutnya, coba rasakan kehidupan emosi klien dan berusaha berada dalam kehidupan internal klien. Kemudian amati verbal klien yang membawa kepada emosi dan intervensi. Kemudian lakukan intervensi dengan persyaratan yang efektif sesuai dengan keadaan emosi klien. Selanjutnya, pendekatan dalam bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling sebagai suatu kegiatan profesional dan ilmiah dalam pelaksanaannya tentu saja berlandaskan pada teori-teori dan pendekatan yang akan dijadikan sebagai acuan. Di dalam praktek konseling sendiri, pendekatan konselor terhadap konseling dapat dibedakan menjadi beberapa cara. Berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pendekatan atau teknik yang digunakan oleh konselor ketika proses konseling berlangsung. Nah, di mana setiap teori atau pendekatan tersebut tentunya memiliki kelebihan dan juga kekurangan, dan tentu akan saling melengkapi satu sama lain. Dalam praktik konseling sendiri, tidak semua masalah dapat dientaskan dengan hanya mengandalkan satu teori atau satu pendekatan saja.
bantuan dari orang lain. Tujuan dari metode direktif ini adalah berusaha untuk memecahkan masalah konseli dan menolong mengubah tingkah laku konseli dalam memecahkan masalahnya. Nah, adapun fungsi konseling direktif di sini adalah pertama yaitu fungsi advice, di mana fungsinya adalah terkait dengan pemberian saran atau nasihat dari konselor kepada konseli. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi communication, di mana fungsinya adalah kemampuan berkomunikasi dengan baik antara konselor dengan konseli. Kemudian yang ketiga fungsi reassurance, terkait dengan kemampuan konselor dalam memberikan penguatan pada pernyataan positif yang konseli paparkan. Kemudian selanjutnya memberikan emotional release. Di sini maksud fungsinya di sini yaitu merupakan pemberian bantuan untuk membebaskan emosi dari efek pengalaman yang kemungkinan membuat konseli tertekan. Kemudian yang selanjutnya clarified thinking, yang berarti pengklarifikasian dari pemikiran yang dimiliki. Nah, adapun tahapan dalam konseling direktif yaitu terdapat 6 tahapan pelaksanaan konseling direktif. Yang pertama analisis atau tahap analisis. Tahap analisis ini merupakan langkah pengumpulan data atau informasi tentang diri konseli serta latar belakangnya, di mana informasi atau data yang dikumpulkan mencakup segala aspek kepribadian konseli seperti kemampuan, minat, motif, kesehatan fisik, dan karakteristik lainnya. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap sintesis. Nah, tahap sintesis merupakan tahap merangkum, mengkategorikan, dan menghubungkan semua informasi yang telah terkumpul. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap diagnosis. Nah, di sini diagnosis ini merupakan tahap menginterpretasikan data dalam bentuk masalah. Nah, tahap diagnosis merupakan proses penarikan kesimpulan yang logis untuk menentukan kesalahan serta penyebab dan gejala dari permasalahan tersebut. Tahap yang keempat yaitu tahap prognosis. Nah, tahap prognosis merupakan bagian dari tahap diagnosis. Nah, prognosis bersangkutan dengan upaya memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan data yang ada sekarang. Tahap prognosis merupakan tahap memprediksi perihal yang mungkin terjadi berdasarkan keterangan yang ada pada konseli. Kemudian tahap yang kelima yaitu tahap treatment. Langkah ini atau tahapan ini merupakan tahap inti dari pelaksanaan konseling. Nah, tahap treatment merupakan tahap yang terkait dengan langkah yang diambil konselor dan konseli untuk menyesuaikan diri. Kemudian yang selanjutnya yaitu tindak lanjut atau follow up, di mana tindak lanjut di sini merujuk pada segala kegiatan yang membantu konseli setelah konseli memperoleh layanan konseli. Nah, tindak lanjut meliputi semua hal yang telah dilakukan oleh konselor terhadap klien atau konseli dalam menghadapi masalah baru atau masalah yang muncul lagi. Nah, selanjutnya pendekatan konseling non direktif. Nah, konseling non direktif dikembangkan berdasarkan klien center terapi atau konseling yang berpusat pada siswa. Nah, konseling non direktif merupakan upaya bantuan pemecahan masalah yang berpusat pada klien atau kepada konseli. Nah, di sini konseli diberi kesempatan untuk mengemukakan persoalan, perasaan, dan pikiran-pikirannya secara bebas. Nah, dalam praktek konseling non direktif, guru BK atau konselor di sini hanya menampung pembicaraan dan yang berperan di sini adalah siswa. Nah, konseling non direktif ini dikembangkan oleh Carl Rogers di Amerika Serikat. Nah, menurut Rogers menjadi tanggung jawab konseli atau klien sendiri untuk membantu dirinya sendiri. Nah,
menemukan konseling eklektik ini adalah Frederick Thorn, yang pada dasarnya teknik konseling eklektik ini menyatukan kebaikan dari teknik konseling direktif dan non-direktif yang dikembangkan dan diterapkan pada permasalahan belajar, pada permasalahan yang dialami oleh siswa atau konseling. Teknik ini menekankan pentingnya hubungan antara konselor dan konseling secara aktif dalam penyelesaian masalah. Konseling eklektik merupakan pendekatan konseling yang memiliki teori positif dari berbagai macam